Halo, perkenalkan, nama saya Pujo Wibowo dan rekan saya Muhammad Nurfani Abdullah. Kali ini kami akan membahas tentang perhitungan biaya hidup pada mata kuliah Ekonomi Makro oleh dosen pengampu Dr. Nafik Umurul Hadi SE MSI. Pengertian biaya hidup. Biaya hidup diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi untuk tujuan tertentu. Perhitungan biaya hidup. Perhitungan biaya hidup adalah suatu perencanaan atau instruksi langkah demi langkah tentang cara menghitung biaya hidup, di mana kita sebagai manusia yang mengetahui akan pengetahuan tentang perencanaan perekonomian dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai perbandingannya, kita perlu menemukan cara untuk mengkonversikan nilai uang ke dalam ukuran daya beli. Berikutnya adalah ada beberapa cara atau petunjuk tentang bagaimana kita menghitung biaya hidup. Di antaranya adalah bagi setiap kelompok masyarakat atau keluarga mempunyai tanggung jawab setiap jangka waktu yang ditentukan. Misalnya, sebulan sekali kita punya tanggungan dengan beberapa kategori, yakni seperti sewa rumah, gas, listrik, air, telepon, dan internet. Dan berikutnya adalah dalam mengukur biaya hidup ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya hidup. Di antaranya adalah inflasi mengacu pada situasi di mana tingkat harga keseluruhan perekonomian mengalami peningkatan. Tingkat inflasi adalah perubahan-perubahan presentasi dalam tingkat harga dari periode sebelumnya. Indeks harga konsumen adalah ukuran dari biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen yang khas. Tujuannya adalah untuk memantau perubahan dalam biaya hidup dari waktu ke waktu. Kalau indeks harga konsumen mengalami kenaikan, maka warga akan membutuhkan lebih banyak dolar untuk menyetarai standar kehidupan pada saat itu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Nurfani Abdullah. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan indeks harga konsumen. Di Indonesia, badan yang bertugas untuk menghitung indeks harga konsumen adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Perhitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah jumlah berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur nilai produksi, IHK mengubah berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Masalah-masalah perhitungan biaya hidup. Masalah pertama disebut bias substitusi. Harga-harga tidaklah mengalami perubahan yang sebanding dari satu tahun ke tahun berikutnya. Beberapa harga meningkat lebih banyak daripada harga lainnya. Para konsumen menanggapi perbedaan perubahan harga ini dengan mengurangi pembelian barang-barang yang harganya meningkat lebih banyak dan menambah pembelian barang-barang yang harganya tidak banyak meningkat atau bahkan terancam mengalami penurunan. Masalah kedua yang berhubungan dengan indeks harga konsumen adalah munculnya barang-barang yang baru. Ketika terdapat barang baru di pasar, konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan. Selanjutnya, jumlah pilihan yang semakin banyak akan meningkatkan nilai uang, sehingga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Karena indeks harga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Karena indeks harga konsumen dihitung berdasarkan keranjang barang dan jasa yang tetap, maka indeks ini tidak dapat mencerminkan perubahan dalam daya beli uang. Masalah ketiga adalah perubahan kualitas yang tidak terukur. Jika kualitas suatu barang memburuk dari tahun ke tahun, nilai uang akan jatuh walaupun harga barang tersebut tetap. Demikian pula apabila kualitas barang tersebut meningkat dari tahun ke tahun, maka nilai uang akan meningkat. Yang keempat ada konsepsi pemerataan ekonomi. Tujuan dari kita bekerja setiap hari yang bersumber dari usaha kita sendiri maupun bekerja di tempat usaha orang lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga maupun anggota masyarakat. Tingkat pendapatan tersebut kerap digunakan sebagai indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu komunitas. Namun, bila dilihat dari lebih jauh, peningkatan pendapatan
tersebut belum menjamin perbaikan kesejahteraan keluarga ataupun anggota masyarakat luas. Karena tingkat pendapatan dari masing-masing orang juga berbeda-beda dan bervariasi antara rumah tangga sesuai dengan tingkat penguasaan sumber daya dan kerja keras dari suatu pekerjaan yang dijalaninya.